Selamat malam semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, Kamis malam kami berempat hadir di ID EduTalk dan hari ini spesial karena 23 Juli 2020 ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Presiden Joko Widodo dalam amanatnya di Hari Anak Nasional ini menitipkan untuk anak-anak Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Ini butuh peran semua pihak, terutama para orang tua mendisiplinkan diri untuk memastikan kesehatan keluarganya. Di sisi lain, kita tahu ada banyak persoalan bicara tentang anak, dan malam hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana anak Indonesia di tengah COVID-19. Saya akan sapa terlebih dahulu teman-teman saya yang sudah berada di tempat kerjanya malam hari ini, di rumahnya masing-masing. Selamat malam, Bu Clara. Selamat malam, Kang Ajat, Pak Pin, Kang Fahmi. Selamat malam semua. Baik, gimana kabarnya Pak Fahmi? Sehat. Sehat pastinya ya. Dan Pak Pin, semangat ya. Semangat, Kang Ajat. Selamat malam semuanya. Kalau bicara tentang Hari Anak Nasional, ya semua orang dewasa hari ini kita semuanya pernah menjadi anak. Tapi tidak semua dari kita, bahkan ya baru anak sekarang ini mengalami pandemi COVID-19, di mana mereka harus dipaksa tetap berada di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Ada banyak anak-anak yang rindu sama temannya, rindu untuk bermain keluar, bertemu dengan gurunya, dan banyak persoalan lain. Tapi ya ini adalah pandemi yang kita sama-sama alami, sudah sekitar 4 bulan kita membatasi diri, sekolahan sudah dimulai dengan protokol COVID-19. Saya ingin lebih jauh bicara tentang kondisi anak Indonesia dari berbagai perspektif tentu saja, tapi saya ingin ke Ibu Clara terlebih dahulu nih ya. Apa yang ingin Anda sampaikan Bu Clara di Hari Anak Nasional ini? Iya, kepada seluruh anak di Indonesia, Bu Clara mengucapkan selamat Hari Anak. Tahun ini benar-benar spesial. Kita memperingatinya seperti itu. Dan tahun ini juga kenapa spesial? Karena tahun ini kita semua mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kekerasan pada anak, yaitu anak belajar, kalian belajar dan mengerjakan tugas tapi tidak bisa bertanya. Seperti itu, Kang Ajat. Baik, ya. Ini salah satu bentuk dari tadi ya, apa yang Bu Clara katakan kekerasan. Iya. Kenapa? Karena anak ceritanya kan guru biasanya kalau di dalam kelas mereka melakukan interaksi, boleh bertanya, bisa berdiskusi dengan teman. Tapi pada saat ini mau tidak mau mereka diberikan tugas oleh guru, ngerti nggak ngerti harus dikerjakan. Kemudian kalau tidak mengerti tanya sama ibu atau bapak, kemudian belum tentu ibu bapaknya paham, seperti itu, Kang Ajat. Baik, ya. Dan ini tentu saja ya satu sisi yang perlu untuk kita bangun kalau hari ini temanya adalah anak Indonesia bergembira di rumah, maka hak itu ya, hak bertanya, hak mendapat penjelasan, hak mendapat perhatian itu harus terpenuhi. Baik, kalau Pak Fahmi, apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, Kang Ajat, saya turut prihatin lah dengan dunia pendidikan kita, terutama untuk anak-anak ya. Ya. Karena saat ini yang seharusnya mereka belajar, mereka juga harus berhadapan dengan berbagai kebutuhan. Orang tua mereka tidak bisa menyediakan sarana belajar yang memadai. Di sekolah-sekolah itu saya menyaksikan
satu handphone dipakai rame-rame. Iya. Sehingga pembelajarannya ya tertinggal. Bukan hanya soal beban pelajaran, tapi juga mereka tidak mendapatkan pelajaran. Itu juga menjadi persoalan untuk dunia pendidikan terutama. Begitu Kang Ajat. Baik ya. Jadi bicara tentang pemenuhan tadi ya, sarana prasarana untuk belajar jarak jauh, ini juga menjadi persoalan karena menyambung dari apa yang tadi disampaikan. Kalau Ibu Clara ada esensi yang dalam prosesnya, begitu kan? Tapi memang menjadi menarik ya kalau bicara tentang isu pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, karena yang harus didorong adalah tadi pemenuhan hak layanan pendidikan bagi anak-anak. Apapun yang terjadi, hak pendidikan itu tidak boleh hilang. Tapi kalau Bu Clara bicara tadi tentang ya kekerasan dalam bentuk tadi anak tidak bisa mendapatkan perhatian lebih, apalagi sebetulnya isu yang secara umum terjadi dalam lingkup baik itu di rumah ataupun juga dalam dunia pendidikan secara umum. Ada lagi adalah hak untuk bermain. Jadi anak itu berhubung kita sedang masa pandemi kan harus memahami, harus kerjakan. Akhirnya mereka tidak dapat memenuhi atau tidak dipenuhi hak untuk bermain. Padahal hak bermain di luar itu atau bermain bersama itu dibutuhkan oleh setiap anak, terutama ya anak-anak Indonesia ya khususnya seperti itu. Betul. Jadi hak belajar terganggu, hak bermain terganggu. Ada yang menarik kemudian pada saat kondisi ini berlangsung sangat lama adalah kewaspadaan kita berkaitan dengan isu lost generation. Ya. Ini biasanya akrab dengan dunia kesehatan, bicara tentang asupan gizi dan lain sebagainya. Tapi hari ini sangat dekat sekali dengan isu pendidikan karena tadi ya pembangunan karakternya juga menjadi terhambat karena tidak ada upaya langsung yang dilakukan oleh guru dan pemenuhan tadi pengetahuan juga repot kalau sarana prasarananya tidak memadai. Pak Fahmi, kalau menurut Anda bisakah kita mengatakan itu kalau tidak serius pemerintah mengatasi masalah ini? Lost generation itu bukan sekedar ancaman. Ya, sangat mungkin terjadi. Dan saya melihat pemerintah tidak serius. Salah satu indikatornya adalah biasanya di sekolah itu setiap periodik ada berapa bulan sekali atau berapa ini ada imunisasi vaksin. Betul. Yang diperuntukkan untuk siswa kelas 1, kemudian kelas 3, dan juga mencegah penularan kanker serviks untuk siswi kelas 6. Itu juga ada dulu sebelum pandemi. Sekarang sama sekali tidak ada. Itu jadi saya khawatir betul kalau nantinya justru setelah ini selesai akan ada musibah baru. Saya kira itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Iya, itu yang dikhawatirkan dan saya ingin dialog kita bicara tentang itu karena apa yang disampaikan oleh Presiden soal menitipkan anak di masa pandemi COVID-19 ini, anak adalah penerus masa datang. Pertama, kalau mereka sakit, kita tidak punya generasi yang akan datang yang berkualitas. Berikutnya, kalaupun sehat, tapi asupan tadi ya, mulai dari pelayanan kesehatan, imunisasi, kemudian juga pelayanan pendidikan dengan sekolah yang serba darurat ini tentu juga akan berpengaruh pada masa depan Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Bu Yanti boleh menambahkan, silakan. Ya, saya sebenarnya mau bicara dari tadi tentang kekerasan ya. Banyak hal yang melatar belakangi kekerasan itu, Kang Ajat. Jadi ditambah oleh problem anak. Ya, paling yang utama saat ini adalah masalah ekonomi yang menyebabkan kecenderungan seluruh keluarga, hampir seluruh keluarga itu mengalami stres ya. Kita semua sepakat. Lalu orang tua sibuk bekerja,
Bahkan ada juga yang di PHK, kemudian mereka mencari solusi bagaimana mensiasati dengan sekarang banyak yang jual makanan online atau online. Memang bagus kreativitas orang tua menjadi meningkat. Kreativitas kita lah orang dewasa menjadi meningkat dengan tujuan bagaimana menghidupi dapur keluarga gitu. Tapi ya itu mereka jadi kita kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak gitu. Bagaimana memahami anak, kemudian kesulitan anak ketika tidak dapat mengerjakan tugas, kemudian kesulitan anak untuk memiliki HP atau komputer masing-masing atau mau mengungkapkan ke orang tua juga takut seperti itu, Kang Ajat. Jadi akhirnya anak dibiarkan untuk tumbuh dan berkembang seadanya, tidak bisa menciptakan yaitu generasi yang unggul. Kita lost generation pada saat ini kalau kita tidak menguatkan peran serta orang tua itu sendiri atau keluarga. Ya, ini menarik ya, karena memang isu mempersiapkan keluarga di tengah tadi berbagai model pembelajaran yang berkembang sekarang ini yang kadang juga saya perhatikan tidak semua sekolah memperhatikannya, jadi luput lah ya untuk mempersiapkan orang tua menjadi guru-guru yang hebat. Baik, sekarang sudah bergabung kembali dengan Pak Pin. Pak Pin, isu apa yang Anda ingin soroti berkaitan dengan anak Indonesia? Ya, pertama maaf tadi putus internetnya, jadi saya sekarang melalui handphone nih. Ya, jadi kalau kita lihat ya kondisi sekarang ini, anak yang sekarang itu mengalami berbagai masalah yang harus diantisipasi dengan serius ya, karena efek dari pandemi COVID ini ada kemana-mana begitu ya. Sementara anak-anak ini dalam posisi yang butuh pendampingan, butuh pengajaran, butuh orang-orang yang bisa membuat mereka lebih terarah lagi karena masih labil begitu ya. Nah, saya melihat berbagai masalah. Pertama itu masalah belajar online atau PJJ ini akan menjadi problem tersendiri buat mereka karena orang tua tidak sepenuhnya bisa mendampingi mereka. Jadi mereka itu belajar sendiri, pegang handphone. Ada itu kadang-kadang saya lihat kumpul rame-rame pegang handphone, tapi yang dipelajari apa tidak tahu gitu ya. Kedua, ada juga anak-anak yang cari kesibukan lain itu, yang keliling-keliling naik sepeda tanpa masker lagi gitu ya, karena orang tuanya belum sempat mengawasi atau bagaimana. Nah, ini problem ke depan karena berarti kan ada degradasi yang mungkin bisa terjadi pada kemampuan mereka dalam belajar dan juga daya saing mereka menjadi rendah. Kemudian yang berikutnya dalam PJJ ini kita menuntut anak-anak itu jujur gitu ya, tapi mereka belum bisa stabil untuk melakukan sesuatu dengan konsisten. Nah, ini juga persoalan sendiri yang harus dipikirkan oleh kita semua yang berkecimpung di bidang pendidikan ini. Seperti saya katakan dari dulu, siswa, orang tua, dan guru itu tidak bisa seperti yang normal lagi. Harus bekerja lebih erat bersama-sama untuk mencapai satu kualitas pendidikan dari anak kita. Saya melihat ada masalah yang akan terjadi kalau ini tidak segera diatasi. Saya kira gitu. Ya, baik. Tanpa juga kita menilai terlalu cepat bicara tentang apakah pendidikan 2020-2021 ini memang kita bisa anggap tidak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi itu masih dini tentu saja ya. Tapi kita bicara tentang proses awal ini sendiri kan menunjukkan adanya kedaulatan, ketidaksiapan. Kalau Pak Fahmi sendiri bagaimana melihatnya korelasi antara
tadi ya, pemenuhan hak anak dan juga mutu pendidikan dalam praktisnya. Ya, saya kira memang mutu sangat tergantung dari sarana. Semakin baik sarana yang disediakan, semakin baik pula mutu yang akan diperoleh. Saya melihat ini tidak mungkin tercapai karena seharusnya begini. Saya memberikan usulan, pemerintah itu harus menyediakan perangkat yang bisa digunakan oleh siswa, entah itu cicilan atau dengan harga murah. Karena kondisi ini memaksa anak akhirnya tidak belajar. Walaupun memang disampaikan tadi, kadang-kadang juga anak bukan cuma buat belajar handphone, kadang-kadang juga buat main game, gitu ya. Itu juga disadari oleh kita semua. Atau lebih banyak main gamenya daripada belajar. Tapi sarana saat ini memang sangat dibutuhkan. Media belajar yang ada, mau tidak mau dipaksa orang untuk terbiasa dengan sosmed. Akhirnya, saya melihat kecenderungan anak itu sekarang kecanduan sosmed. Karena dia berjam-jam berhadapan dengan handphone, sudah pasti dia akan membuka-buka yang lain. Ini juga perlu pengawasan dari orang tua. Jangan sampai ada yang terbuka yang seharusnya mereka tidak lihat atau tidak baca. Saya kira itu Kang Hajar. Baik, ini menarik ya, aktivitas belajar online dan juga kedekatan anak dengan internet. Ya, kita tahu bahwa hari ini tadi Bu Clara sudah menyinggung ada banyak orang tua yang kembali sibuk dengan pekerjaannya, ya, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga kurang memperhatikan. Di sisi lain proses pendidikan berjalan secara daring membuat anak itu dengan sangat bebas menguasai gawai. Tapi para orang tua sepertinya ada yang luput nih ya, tidak memberikan proteksi dan bahkan tidak mengawali adanya agreement antara orang tua dan siswa untuk penggunaan gawai itu sendiri. Akhirnya tadi kita akan sangat mengkhawatirkan anak-anak bisa berlalu lalang ke situs-situs yang lain dan ini sangat berbahaya kalau kita banyak baca tentang kasus yang terjadi. Di internet itu ada penjahat pedofil. Di internet itu ada pornografi. Di internet itu banyak orang asing yang tentu saja kalau tidak dibekali dengan literasi yang cukup, ini anak-anak ini bisa menjadi korban kejahatan. Ini memang satu kekhawatiran tersendiri dan kasusnya sudah banyak. Jadi ada anak-anak yang beraktivitas dengan gadgetnya tanpa diketahui oleh orang tua, mereka akhirnya berkenalan dengan orang dan menjadi korban kekerasan seksual. Bu Yanti boleh menambahkan, silakan. Ya, dalam hal ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah peran orang tua sih. Peran orang tua di mana harus tahu bagaimana menyikapi setiap anak itu berbeda. Jadi untuk usia 7 tahun ke bawah, kira-kira kelas 1 ke bawah TK, kan sekarang juga mereka juga anak-anak TK juga online ya. Di situ peran orang tua itu menjadikan model yang baik untuk ditiru untuk anak. Jadi ketika jam masuk sekolah, ya harus masuk sekolah, berpakaian rapi, ya lakukan seperti biasa. Terkadang orang tua membiarkan, oh masih ngantuk, ya udah nggak apa-apa lah daring ini, seperti itu. Kemudian untuk usia 7 sampai 14 tahun itu, peran orang tua itu sebagai peranan yang pemangku otoritas yang disegani dan dihormati. Jadi orang tua memberikan aturan main, mana yang boleh dibuka atau perlu dikunci. Kan sekarang banyak ya cara mengunci situs-situs yang tidak boleh dibuka oleh anak-anak seperti itu. Ya, jadi banyak tapi tidak semua orang tua tahu, Bu ya. Iya, ngerti. Jadi nanti saya akan lanjutkan. Kemudian untuk usia SMP bahkan sampai perguruan tinggi itu orang tua menjadi teman diskusi yang setara, memberikan pertimbangan bagaimana untuk dampak positifnya buat kamu, negatifnya buat kamu, seperti itu. Nah, dalam hal ini juga peranan orang tua itu bolehlah kiranya para pemangku pendidikan dalam hal ini
ya kementerian kembali lagi melakukan program-program bimbingan pada orang tua, bukan hanya kepada guru. Nah, dari orang tua, dari kementerian, boleh juga dari kasih bahan-bahan ke sekolah-sekolah sehingga sekolah-sekolah dapat mensosialisasikan kepada orang tua seperti itu. Karena daring ini sekarang banyaknya bagaimana pembelajaran yang interaktif, bagaimana, jadi lebih ngarah how to process itunya, learningnya, tapi how to guide-nya untuk orang tua sepertinya terlupakan. Jadi apa namanya, komunikasi antar orang tua dan sekolah jadinya apa ya, tidak begitu bagus menurut saya ya, seperti itu. Ini menarik ya, tadi menyinggung soal kementerian, karena ya oke lah kalau setiap pekan kita bicara tentang pendidikan, kita menyoroti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kalau soal anak ini kita juga harus kaitkan dengan kementerian terkait ya. Kita punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih. Ini juga harus benar-benar punya andil besar terhadap proses tadi ya, proses dari rumah begitu kan. Kalau infrastruktur sekolah mungkin tanggung jawabnya Mas Nadiem begitu kan, tapi kalau untuk tadi membangun para orang tua yang hebat itu rasanya memang harus juga menjadi concern dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena sampai sejauh ini saya melihat ya gregetnya masih juga kurang ya, bahkan tadi mungkin ini kan urusan pendidikan urusan dari satu kementerian aja, ini gotong royong antar kementerian juga harus ya kolaborasi, karena ini tanggung jawab, ternyata tanggung jawab semua tadi ya, butuh perhatian lebih jauh lagi bagaimana menciptakan orang tua yang harus bisa naik level ya secara pengetahuan, dan ya harus jadi guru-guru yang hebat lah kira-kira seperti itu. Tapi Pak Fahmi, pengalaman Anda berhadapan dengan para orang tua, seperti apa sebetulnya proses belajar orang tua? Apakah orang tua dengan cepat bisa menyesuaikan, atau sepertinya orang tua masih banyak yang juga ya itu tadi menyerahkan sepenuhnya bahwa proses belajar itu ya guru aja? Iya, beragam ya Kang Ajat ya. Memang di awal-awal kita mengadakan pembelajaran itu, mereka bertanya-tanya, Pak, aplikasi apa yang dipakai? Saya katakan aplikasi A misalnya. Terus gimana Pak cara pakainya Pak? Saya balik bertanya, berapa orang yang tahu? Ada setengahnya yang tahu. Nah, yang tidak tahu, ayo sini saya ajari. Atau bikin kelompok, siapa yang bertetangga dengan ibu-ibu yang tahu, mereka saling mengajarkan. Tapi sudah sampai saat itu juga, sekarang udah hari keberapa nih? Hampir minggu yang kedua ya. Masih ada yang belum ngerti itu. Akhirnya sih ya tetap belajar juga, tapi kirim soalnya, kirim jawabannya pakai WA. Jadi ini juga masih bermasalah menurut saya. Pendampingan terhadap orang tua itu kadang kita lalai ya. Sekolah maupun ya mungkin barangkali pihak kementerian juga tidak menyorot itu, luputlah dari sorotan itu. Kita tepat kata Bu Clara tadi, bagaimana pembelajaran interaktif, gitu. Tapi bagaimana mengguide orang tua terlewatkan. Padahal disitulah kunci utamanya pembelajaran, karena kita kan tidak bersentuhan langsung, orang tua lah yang bersentuhan. Paling enggak maksudnya Kang Ajat gini loh, hari Minggu atau hari Sabtu itu weekend, dari program televisi atau guide televisi swasta, itu diberikan seperti guidance bagaimana caranya seperti itu. Ya, jangan menyamaratakan semua orang tua mengerti seperti itu loh. Iya. Ya, memang belum banyak ya apa pendampingan. Mungkin ada beberapa sekolah swasta yang mahal. Kalau saya katakan mahal karena ya saya melihat memang ada kelompok-kelompok sekolah ya sekarang ini yang memberikan pendampingan tadi ya, tapi ada juga yang ya belajar sendirilah gitu. Nah ini yang repot begitu. Baik, Pak Bin, silakan Anda tambahkan. Ya, memang setelah berjalan ini kita bisa amati ya bahwa ada banyak masalah memang, karena khususnya ya orang tua itu kan tidak semua itu yang memiliki wawasan di bidang pendidikan ya. Jadi kadang-kadang
dia kewalahan sendiri, bahkan mengeluh itu. Banyak hal yang harus dia kerjakan yang lain untuk menutupi kehidupan keluarganya, tapi dia juga harus diberi tanggung jawab untuk mendisiplinkan anak ini untuk belajar. Oleh karena itu saya selalu mengatakan harus dibuat integrasi program antara orang tua dengan sekolah. Jadi mungkin saja anak-anak itu di rumah dibuat jadwal mengerjakan pekerjaan di rumah itu sendiri atau di kebun atau di mana gitu. Tapi itu semua terekam dan termonitor oleh sekolah, menjadi bagian dari pendidikan atau kurikulum yang dibuat oleh sekolah itu sendiri gitu. Kalau orang tua dibuat mengajar khusus seperti guru atau mendampingi duduk di sampingnya terus-menerus, kelihatannya itu akan menjadi sesuatu yang nggak mungkin gitu. Karena orang tua itu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan juga. Paling yang bisa itu sebenarnya dari orang tua adalah pengawasan. Pengawasan dalam arti apa yang udah dijadwalkan itu dikerjakan atau tidak, itu dia bisa mungkin lakukan, dan guru hanya bisa menerima hasil kerja dari anak itu kalau udah ditanda tangan orang tua gitu. Jadi itu menjadi salah satu bagian saya kira untuk menolong keadaan ini, karena biar bagaimanapun ada terjadi turbulensi budaya ya, yang tadinya biasa anak-anak lah namanya, yang biasa tadinya bermain dengan temannya, lalu belajar dengan gurunya, bisa dilihat gurunya marah, dilihat gurunya senyum, bisa disuruh menghapus papan tulis, bisa disuruh melakukan sesuatu langsung gitu. Tiba-tiba harus melalui online yang sama sekali tidak bisa bersentuhan, hanya lihat-lihatan saja atau bisa bersuara begitu. Nah ini ada penyesuaian yang harus dipikirkan secara serius oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan semua orang yang terlibat di dalam masalah pendidikan ini, supaya nanti anak-anak kita itu tetap paling tidak terlalu jauh penurunannya terjadi gitu. Kita bisa bayangkan kalau satu generasi tertentu nanti ada penurunan kualitas pendidikan bagi mereka, sehingga mereka menjadi orang yang kurang mampu bersaing pada zamannya. Itu harus dipikirin. Iya, ini yang dikhawatirkan gitu ya. Pada saat satu generasi ini tadi di awal saya sampaikan ini ancaman lost generation itu terjadi. Ini kan tidak hari ini kita akan melihat itu, tapi dalam beberapa tahun ke depan pada saat tadi betul ya mereka bersaing di era dunia sesungguhnya. Baik, jadi kita dari tadi sudah berkutat bicara tentang bagaimana penguatan dari peran orang tua. Tapi ada hal juga yang menarik kemudian bicara tentang substansi dari proses pendidikan itu sendiri yang harus melepaskan diri dari isu-isu yang sangat sensitif ya, dan itu sangat berdampak buruk bagi anak-anak. Sekarang ini kan ancamannya adalah tidak hanya kekerasan seksual, kekerasan fisik di rumah dan juga di lingkungan, tapi juga soal radikalisme. Ada komentar, Pak Fahmi? Untuk saat ini ya, saya kira memang harus diwaspadai ya. Isu radikalisme itu diawali dari perbedaan perilaku. Kalau menurut saya, semua siswa diikuti oleh kegiatan yang sama. Seharusnya sekolah tidak mengajarkan hal itu, karena setiap siswa punya perbedaan, punya keragaman, dan itu harus dihargai keragamannya. Jadi kegiatannya memang tidak harus semua diikuti. Tapi kalau itu menjadi peraturan sekolah, akhirnya ini menimbulkan benih-benih radikalisme, dan itu dicontohkan oleh sekolah. Berbahaya sekali kalau seandainya kemudian dia menjadi pemimpin, kemudian dia membuat peraturan yang memaksa peraturan itu
Kalau tidak, dia akan menggunakan tangan besinya. Ini juga berbahaya. Saya kira bibit-bibit itu tumbuh sebenarnya bisa dari sekolah. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Mengantisipasinya, ya kuncinya terletak pada guru. Bagaimana dia menyelipkan pembelajaran anti radikalisme itu dalam muatan pembelajarannya, dalam RPP-nya, dalam ketika dia berkomunikasi. Oh, ini nggak boleh loh. Kalau ini tuh nanti akan mengakibatkan kerugian yang bukan hanya menimpa diri kamu, juga menimpa orang banyak. Itu juga harus diterapkan. Terkadang kita tidak mendapatkan sampai ke sana. Kita keluar dari situ, ya sudah selesai. Tidak ada kesan sama sekali. Jadi isu-isu radikalisme. Bahkan sekarang ini juga hangat ya, karena media sosial dan media itu menyoroti hal ini. Yeah. Itu ditonton oleh anak-anak. Betul. Saya khawatirnya begini, karena anak lama di rumah, jadi yang dia lihat itu kalau enggak televisi, internet. Betul. Dan tayangan-tayangannya ya itu memacu pada kekerasan gitu, memacu pada radikalisme. Salah satunya juga game. Itu juga mencontohkan kekerasan-kekerasan yang akhirnya dia bisa tiru kepada teman-temannya yang sebaya dengan dia. Jadi saya kira pemerintah punya kewajiban untuk mengawal isu ini dan juga memberikan aturan yang tegas terhadap konten-konten yang mengajak orang untuk ke arah itu. Begitu kan aja. Ya, kalau bicara tentang game memang ada sebagian yang memang ini ada punya dampak positif, katanya kan bisa merangsang kreativitas dan lain sebagainya. Tapi kalau udah kecanduan tadi dengan pilihan games yang berbau kekerasan, ya ini juga dampaknya pasti lama-kelamaan akan buruk bagi anak. Karena sekarang ini kan banyak game-game yang digandrungi oleh anak-anak itu peperangan ya dan sadis gitu kan, pembunuhan begitu. Ini juga satu hal yang ya tadi ya, dunia anak sekarang ini kan tidak hanya dunia di nyata tapi juga di dunia virtual begitu ya. Silakan Bu Yanti menambahkan. Ya, saya mau nambahkan seperti ini. Radikalisme itu kan kita kategorikan kekerasan itu biasanya mereka beralasan kedisiplinan. Nilai kedisiplinan dari sisi agama, dari agama apapun ya, seperti itu. Nah, sebaiknya itu diadakan program, entah itu program televisi atau mengaitkan dari Kementerian Agama gitu, mengadakan satu program, bagaimana sih itu menghormati seperti itu. Masih banyak sih tema-tema yang bisa kita gali seperti itu. Yeah. Yang saya lihat selama pandemik ini program-program televisi itu drama-drama yang si jahat dan si baik, kemudian ini nanti dapat hukumannya seperti ini, yang tidak yang melanggar aturan agama nanti akibatnya seperti itu, seperti itulah Kang Ajat. Jadi bagaimana sih kita melakukan satu program? Saya rasa banyak loh sinema kreatif kita atau para praktisi pendidikan yang bisa memberikan acara yang kreatif, inovatif, bukan hanya buat anak-anak, tapi juga buat orang tua. Itu pentingnya Kang Ajat untuk menangkal radikalisme ya. Betul. Baik, ini menarik ya, kalau menyinggung soal media saya ingin menambahkan ya, karena ini juga salah satu dunia saya. Saya setuju bahwa hari ini masyarakat ini sudah kembali pada satu kegiatan yang sebelumnya mereka meninggalkan tontonan, tapi di masa pandemi COVID-19 ini mereka kembali dekat dengan tontonan itu. Ini salah satu kesempatan ya bagi industri di satu sisi, tapi di sisi lain yang harus dikedepankan kemudian adalah tidak hanya sekedar hiburan. Ini adalah kesempatan, kalau dalam skala nasional saya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi negara untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak bangsa, bagi rakyat dengan tontonan-tontonan yang mendidik. Iya, betul. Jadi harusnya tidak hanya salah satu televisi pemerintah, tapi juga bisa masuk pada televisi swasta. Semuanya adalah berbau pendidikan. Karena apa? Karena masyarakat sekarang ini banyak nonton,
Gitu ya. Ini satu kesempatan yang harus didorong pastinya oleh pemerintah. Di sisi lain, tadi bicara tentang kegiatan di media sosial, kita tahu memang ada banyak hal yang ya negatif di media sosial ini yang kalau tidak diawasi, tidak didampingi, ini akan sangat berdampak buruk. Bahkan sekarang ada fenomena kemarin sudah ada pengungkapan kasusnya, anak tuh tawuran sekarang ini dipertontonkan live di Instagram. Ya. Itu kan ya buat saya ini satu kegilaan yang harus segera diselesaikan akar masalahnya di mana begitu. Eksistensi yang berlebihan yang ditunjukkan oleh anak ini tapi ditunjukkan untuk sesuatu yang salah. Berarti kan ada hal yang memang perlu untuk ditanamkan pada anak tersebut. Ada hal lain tadi ya bicara tentang media sosial juga jangan terlalu banyak hahaha gitu kan. Ini kan sekarang banyak juga tuh challenge-challenge yang sebetulnya ya ada yang mengandung kreativitas tapi ada juga yang mengandung kecerobohan. Ya, tidak hanya ditunjukkan oleh anak, tapi juga dicontohkan oleh orang dewasa di masalahnya gitu ya. Pak Pin silakan menambahkan. Iya, jadi memang anak-anak itu selalu seringkali menjadi korban ya, korban bully, korban pengajaran-pengajaran yang salah, korban situasi seperti ini, kurang perhatian gitu ya, didampingi dengan baik. Jadi oleh karena itu saya berpikir memang menjadi hal yang sangat serius untuk memperhatikan anak-anak ini sampai dia dewasa dan stabil untuk memiliki prinsip yang jelas gitu ya di dalam perjalanan kehidupan yang dia lalui. Itu bisa terjadi kalau itu tadi kerjasama orang tua dengan sekolah itu, dengan guru itu bisa berjalan baik ya. Karena gini, pengajaran itu memang sudah banyak dilakukan yang baik gitu ya. Tapi toh banyak juga yang terdistorsi masuk ke dunia yang radikal gitu, yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ternyata pengajaran itu tidak bisa hanya mengajar seperti di depan. Itu harus dilakukan melalui perbuatan-perbuatan eksperimen hidup ya, perlakuan kehidupan sehari-hari yang dia harus lakukan gitu. Nah, kesempatan saat ini saya kira Kemendikbud itu seperti selalu saya katakan, dibuatlah program anak-anak itu kalau di rumah itu ngapain aja, sikap perbuatan-perbuatannya apa aja gitu yang harus dilakukan, yang bisa dimonitor oleh orang tua. Dan nanti itu menjadi report kepada sekolah, kepada guru untuk mengevaluasi seperti apa anak itu kelak gitu. Saya pikir kalau hal itu dilakukan, maka salah satu penangkal untuk radikalisme ini. Karena pada dasarnya sebenarnya masih ingat kita ya tahun 70-80 itu Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya loh. Yeah. Tidak ada yang radikal-radikal di situ. Yang ada ramah gitu ya. Bahkan orang-orang asing mengatakan Indonesia terkenal dengan keramah tamahan. Dan itu adalah ciri khas kita sebenarnya. Yang kedua, radikal itu muncul kalau dia berpikir untuk ngurusi orang lain. Bukan dirinya yang diurusi gitu loh. Orang lain bertuhan kepada yang lain diurusin. Jadi akhirnya jadi menjadi hakim kepada orang lain. Padahal saya kira kepercayaan kita semua itu mengajarkan untuk pertama kali kita meyakinkan diri kita bahwa kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, gitu. Bukan memeriksa orang lain gitu untuk apakah dia melakukan atau tidak. Nah, pola-pola berpikir seperti ini yang menimbulkan terjadi radikalisme berpikir. Nah, itu harus dirubah. Dimulai dari diri sendiri, perbuatan, perlakuan, ada keramah tamahan seperti budaya kita yang dulu. Kenapa harus marah-marah gitu? Kenapa harus menyebar kebencian misalnya? Apa sih untungnya? Nggak ada untungnya. Anak-anak itu pun kalau ditanya secara jujur, saya kira dia tidak akan
suka membenci orang lain karena dia akan merasa tertekan juga membenci. Iya. Nah ini harus diajarkan hal-hal seperti ini melalui program sekolah gitu. Tidak cukup hanya di kelas atau melalui pelajaran. Jadi kita harus belajar juga dari Finland yang program mereka itu kan cukup berhasil ya, bahkan top ranking di dunia ya. Itu melalui perbuatan loh, eksperimen manjat pohon, jatuh, kalau jatuh bagaimana, kalau manjat itu kenapa susah, terus dia kalau bertanam, bercocok tanam, memelihara binatang dan lain sebagainya dia lakukan. Dan akhirnya dari situ dia belajar untuk lebih baik lagi dalam perjalanan. Indonesia mestinya bisa. Saya kira itu, Kang. Kalau saya, Kang Ajat mau menambahkan bahwa untuk menangkal radikalisme itu menghentikan perkembangan radikalisme itu bolehlah kita mengembalikan lagi bukan mata pelajaran ya, dulu ada yang namanya budi pekerti. Bagaimana kita menghormati diri sendiri, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghormati hasil ciptaan Tuhan gitu. Tanpa melihat kamu agama apa, kamu suku apa, seperti itu. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya menjadi salah satu school counselor di salah satu sekolah. Itu saya membuat program dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana sih itu yang namanya semacam budi pekerti lah. Ada satu orang tua bilang, Miss, ini seperti budi pekerti zaman dulu ya. Iya, jadi kayaknya antara penting nggak penting, tapi itu berimpact panjang. Karena anak-anak jadinya saya bukan mengajarkan, memberitahukan ke anak-anak betapa pentingnya menyapa baik itu office boy, tamu dengan ucapan selamat pagi pada semua warga sekolah, itu memberikan satu semangat baru ketika mau mulai belajar, seperti itu Kang Ajat. Jadi bolehlah dikembalikan lagi. Saya nggak ngerti apakah itu boleh dikatakan mata pelajaran atau program yang dinamakan budi pekerti, seperti itu. Iya, baik. Ini kan pendidikan karakter lah ya kalau zaman sekarang gitu kan bahasanya begitu. Tapi akan sangat sulit memang, walaupun bisa sebetulnya ya bicara tentang berdoa sebelum belajar, itu kan pendidikan karakter. Tapi ini tantangan tersendiri bagi para guru di masa pandemi COVID-19 ini untuk tadi ya, bagaimana guru berusaha juga untuk mewujudkan pendidikan budi pekerti itu karena dia tidak bersentuhan. Ini kan PR. Bukan tidak bisa, tapi ini butuh kreativitas dari guru, saya yakin ya. Pak Pami silakan menambahkan. Ya, baik. Kalau di zaman sebelum pandemik, kita menanamkan pendidikan karakter itu melalui muatan yang ada di rencana pembelajaran atau RPP. Gurulah yang memainkan itu, menyelipkan karakter yang kita inginkan ke dalam muatan pelajaran yang diajarkan. Jadi ujungnya ke sana terus. Nah, sekarang guru tidak pada posisi yang maksimal seperti itu. Jadi saya mengharapkan begini, ada peran aktif orang tua. Tapi kita juga harus menyediakan seperti kata Pak Pin, dibuatlah program yang juga diketahui oleh orang tua. Apa sih yang dilakukan oleh anak di rumah? Misalnya kita punya titipan karakter saling menghargai. Wujudkan saling menghargai itu di rumah. Dia menghargai pekerjaan adiknya, gitu. Dia juga menghargai perbedaan karakter, perbedaan fisik dan sebagainya. Itu kemudian diketahui oleh orang tua. Saya kira ini juga harus terintegrasi. Kita tidak mungkin lagi guru memeriksa, oh kamu nih malas, kamu nih ini, karena kita tidak bersentuhan langsung. Dan pembelajaran interaktif juga hanya terbatas beberapa jam saja. Dengan menggunakan aplikasi itu tidak menjangkau, tidak bisa memotret secara keseluruhan. Tapi perlu disampaikan juga Kang Ajat, pembelajaran kita ini kan yang dinilai itu bukan hanya kognitif ya, tapi juga keterampilan dan sikap. Nah, kenyataannya pada masa sebelum pandemik itu menilai sikap itu sebenarnya menilai rata-rata air. Menilai rata-rata air itu begini, kalau yang satu ini kira-kira 8, ya 5 atau 10 orang di bawahnya 8 semua. Itu juga menjadi rahasia umum para pendidik. Karena tidak mungkin juga setiap hari
paling kalau ada kasus-kasus yang menonjol, baru itu kemudian kita jadikan catatan. Jadi saya kira harus ada penilaian asesmen yang komprehensif lah, kerjasama antara orang tua dan juga guru di sekolah. Dan juga ini harus didorong oleh pengawas dan juga perangkat yang lain. Atau saya rasa setiap sekolah, khususnya sekolah negeri ya, itu memiliki psikolog pendidikan yang bisa meng-guide, membantu para guru bagaimana sih skala sikap yang betulnya seperti apa. Jadi mereka bisa berkonsultasi, tidak mengira-ngira seperti Pak Fahmi itu. Jangan lupa loh, kita punya jurusan pendidikan bimbingan konseling seperti itu. Nah, jadi di situ diajarkan sih Kang Ajat. Baik, dan rasanya ya tidak semua, bahkan kalau negeri ya untuk sekolah dasar itu relatif nggak ada ya bimbingan konseling begitu. Padahal itu sangat penting. Dan ya memang kalau bicara tadi tentang assessment, ini juga menjadi salah satu PR nanti yang harus diwujudkan oleh pemerintah, karena kabarnya kan setelah ujian nasional ini dihapus, bentuknya adalah assessment begitu kan. Nah, assessment yang seperti apa ini juga harus benar-benar jangan sampai baru muncul nanti. Karena apa? Karena ini juga bisa tadi diharapkan bisa menjadi instrumen ya untuk juga mengukur soal sikap dan keterampilan dari anak-anak. Baik, ada hal yang juga menarik bicara tentang isu anak ini adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang bahagia di masa pandemi COVID-19, terlepas dari urusan tadi kita punya masalah dengan proses pendidikan, begitu ya. Bu Yanti, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak bisa bergembira sesuai dengan tema dari Hari Anak Nasional tahun ini? Iya, baiknya orang tua itu memperkuat hubungan dengan anak. Yang pertama, terus yang kedua memahami perspektif anak-anak, jangan dipaksakan enggak menurut ayah seperti ini atau menurut ibu bagusnya seperti itu. Jadi anak pahamilah perspektif mereka. Kemudian membangun empati ketika kesulitan, kesusahan, tolong pahami juga gitu loh. Atau memberikan kepada anak, ayah lagi repot ini, ibu dikasih tahu apa yang terjadi realita dan apa yang dibutuhkan untuk disupport dalam keluarga seperti itu. Kemudian berikan anak-anak untuk yang tadi Pak Pim mengatakan dalam bahasa psikologinya ada self regulation, bagaimana dia mengatur dirinya, mengatur jadwalnya sendiri. Orang tua tuh harus menghargai. Kemudian kalau misalnya anaknya memiliki kesulitan, boleh dikomunikasikan dengan dengan guru gitu. Kemudian memperkuat kepercayaan, yakinkan bahwa si anak itu mampu, yakinkan dia bisa menyelesaikan persoalannya walaupun dia tidak bisa bertanya pada gurunya, seperti itu Kang Ajat. Dan mengurangi atau menghilangkan pemahaman tentang hukuman itu seperti itu. Jadi ketika melakukan disiplin itu bukan berarti hukuman. Inilah saat yang tepat bagi para orang tua di rumah bagaimana menghilangkan ketika orang tua melakukan satu sanksi itu bukan hukuman gitu. Itu merupakan sanksi positif seperti itu loh Kang Ajat. Iya, baik. Ini ada hal yang menarik juga yang perlu saya sampaikan dalam konteks membangun anak. Tadi sebelum diskusi siang-siang Bu Yanti sempat juga melemparkan diskusi di grup bicara tentang bimbingan pranikah. Ya. Ini saya pikir akar dari semua itu adalah harus kita lihat, begitu kan? Iya. Bicara tentang anak harus berakar terlebih dahulu dari keluarga yang hebat. Sebelum itu dari persiapan pranikah menjadi orang tua yang sesuai dengan yang diharapkan. Pak Pin, boleh Anda menambahkan soal itu karena saya yakin dibandingkan saya, Pak Pin lebih berpengalaman. Bagaimana mempersiapkan keluarga hebat itu? Karena ini penting saya pikir. Iya, kita mulai dari yang pranikah tadi ya. Jadi kalau udah menikah itu kan mereka udah jadi satu perahu itu kan. Iya. Bayangkan kalau satu perahu itu tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Apa yang terjadi dengan perahunya itu nanti? Bisa belok kemana-mana itu perahu atau bahkan bisa pecah itu perahu kan. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya juga perlulah ada satu program
bimbingan pranikah itu. Mungkin di kalangan agama sudah melakukan itu ya, tapi sebaiknya ada dari pemerintah supaya mereka dari awal udah siap gitu. Kemudian yang kedua, hubungan anak dengan bapak ibu di rumah gitu. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak tertekan dan enjoy gitu ya. Mungkin harus bisa bermain bersama ya. Mungkin main gaple bersama atau main congklak bersama. Itu permainan Papin itu. Main congklak, main halma. Main engklek kalau saya Papin. Iya, main engklek. Beda zaman kita. Iya, betul, beda zaman. Iya, karena di situ ada interaksi yang cukup bagus saya kira, dan ada nilai juga siapa yang kalah yang harus jujur gitu. Misalnya ditaruh jepitan di kupingnya atau di mana gitu kalau dia misalnya gitu. Itu perlu itu dibangkitkan supaya hubungan mereka baik pada hari-hari tertentu. Kemudian bisa makan sama-sama. Kalau kayak sekarang ini kan seringkali saking waktunya itu bervariasi, kadang-kadang makan sendiri. Jadi ya itu juga menjadi persoalan tuh. Karena kan kadang-kadang dia lagi di zoom-zooman dengan pelajarannya. Sementara bapaknya udah lapar misalnya. Kayak itu kan mesti ada kesepakatan bersama barangkali untuk selalu bermain bersama, makan sama-sama, duduk sama-sama, nonton sama-sama di rumah. Saya pikir itu intinya adalah permainan-permainan yang bisa, permainan-permainan yang melibatkan antara hubungan orang tua dan anak begitulah ya. Dicari permainan-permainan yang menarik yang memang tadi bisa membuat kebatinannya itu sangat erat. Saya setuju juga soal makan karena ini sesuatu yang sebetulnya simple ya, tapi ini sangat berdampak. Ada banyak anak-anak hari ini tuh kesepian karena banyak ditemani sama asisten rumah tangga. Ini terutama untuk mereka yang menempatkan asisten rumah tangga. Banyak anak yang sarapannya nggak ditemani sama orang tua, makan malamnya juga nggak ada. Padahal di meja makan itu salah satu tadi bisa ditumbuhkan ya bentuk komunikasi antara anak dan orang tua yang lebih intim lagi. Baik, ini teman-teman karena waktu juga banyak hal yang ingin kita bahas sebetulnya bicara tentang anak, tapi kita harus akhiri. Saya ingin minta poin-poin penting sebagai penutup dari Pak Fahmi dulu, silakan. Iya, hari ini anak dihadapkan pada kesulitan belajar dan itu meluas, bukan hanya pada skup-skup kecil, tapi juga pada skup yang lebih besar. Saya khawatir kalau ini dibiarkan, kita akan menghadapi lost generation. Nah, karena itu pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Salah satunya adalah penyediaan sarana. Sarana-sarana belajar itu disediakan, wifi gratis atau konten-konten yang menarik baik di media televisi maupun media sosial dan sebagainya. Ini menjadi kebutuhan hari ini dan harapan itu harus juga diketahui oleh orang tua karena kuncinya di rumah saat ini belajar adalah pendampingan dari orang tua karena guru tidak bisa secara langsung memonitor bagaimana siswa belajar. Saya kira itu Kang Ajar. Baik, silakan Pak Pin sekarang. Ya, untuk kondisi sekarang ini anak-anak kita butuh ekstra perhatian khusus dari semua pihak. Sentral utamanya itu ada di keluarga dan sekolah gitu ya. Tapi bagaimana kolaborasi antara keluarga dan sekolah itu yang paling penting. Dia di keluarga dimanfaatkan sedemikian rupa setiap sikap perbuatan pekerjaan tindak tanduk dia di keluarga itu bisa menjadi bagian dari pelajaran di sekolah yang bisa dievaluasi oleh guru. Nanti ada feedback lagi gitu loh. Jadi ketika dia melakukan sesuatu ada report ke guru, guru memberikan feedback waktu dia mengajar anak itu. Nah, saya kira itu jalan untuk mengatasi
masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita pada kondisi sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah bacaan elektronik harus lebih diperbanyak untuk dikirim ke anak-anak itu, karena di rumah banyak nganggur dia. Jangan sampai dia baca yang lain-lain dan lihat yang lain-lain gitu. Jadi pemerintah harus mengeluarkan modul-modul sederhana, tapi yang membimbing anak itu cerdas dan bisa memahami kehidupannya lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu yang saya lihat perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi persoalan ini. Baik, selanjutnya silakan Bu Yanti. Ya, tema Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Terlindung Indonesia Maju. Maju. Ya kan ya, Kang Ajat Betul. ya. Kemudian perlindungan anak itu tidak hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab keluarga, orang tua, keluarga, sekolah, lingkungan sosial, bahkan negara. Jadi tunjukkan kemampuan masing-masing, berkolaborasi, berbagai institusi pemerintah sebagai pelindung utama anak. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa peran orang tua itu adalah hanya menjadi model yang baik untuk ditiru anak, dan kemudian menghadirkan lingkungan yang positif untuk generasi selanjutnya. Maka kita tidak akan kehilangan generasi selanjutnya. Seperti itu, Kang Ajat. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi sebagai penutup, tadi saya ingin sedikit menambahkan, kalau bicara tentang anak hari ini dengan berbagai persoalan yang ada, hadir kita tidak hanya untuk anak kita sendiri, tapi saya selalu mengajak untuk semua bahwa anak Indonesia adalah anak kita. Jadi tadi ya, perhatian dan semua ya, apa yang kita bisa lakukan terbaik untuk mereka, lakukan dengan cara kita masing-masing berperan untuk menghadirkan sesuatu yang positif supaya nanti lahir generasi-generasi yang hebat. Dalam hal soal pendidikan ada banyak persoalan, ini salah satu tugas dari 3 pilar pendidikan, ya, sekolah, orang tua, dan juga masyarakat untuk sama-sama bisa mengatasi masalah ini, karena kita tidak mengharapkan generasi yang akan datang ya terjadi degradasi kualitas. Bagaimanapun mereka adalah penerus bangsa Indonesia yang harus jauh lebih maju. Di sisi lain ada banyak hal yang memang saya sih menyoroti kelembagaan-kelembagaan yang ada, karena ada beberapa kasus bicara tentang lembaga perlindungan anak yang oknumnya di Lampung justru melakukan dugaan kekerasan seksual. Itu artinya bahwa negara harus secara cermat memilih orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga perlindungan itu, dan jangan hanya sekedar menjadi lembaga pencatat atau lembaga yang bikin survei, tapi menjadi lembaga yang memberikan solusi turun langsung, ya, melakukan preventif sejak dini supaya tidak lahir kasus-kasus. Karena yang saya lihat yang justru diangkat adalah kasus, begitu kan, tapi upaya preventifnya itu yang jauh lebih baik, begitu kan, lebih bisa dilakukan. Ada banyak kantong-kantong yang saya pikir harus dikunjungi karena di situ terjadi banyak kekerasan. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa rumah adalah paling aman, tapi untuk sebagian kelompok orang, anak itu merasa juga tidak aman di rumah. Ada banyak kekerasan dilakukan oleh orang tuanya. Ini juga satu problem yang tadi lagi-lagi, yuk kita jadikan anak Indonesia ini anak kita. Kalau kita melihat ada anak nangis, tanya, lindungi, dan kasih kegembiraan. Kalau ada anak dikasih kekerasan sama orang, kita harus bertindak sama halnya seperti orang itu melakukannya kepada anak kita. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Pinonda, Pak Fahmi, dan Bu Clara, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan obrolan kita. Nanti kita akan bertemu lagi pekan depan di Kamis malam seperti biasa pukul 21 waktu di sebagian barat. Kita berharap anak-anak Indonesia terlindungi untuk Indonesia maju. Sukses untuk kita semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.